Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam kuliah umum singkat online. Kali ini dengan tema reorientasi kemahasiswaan. Ya, kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Kita memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya. Kita memasuki era di mana akreditasi tidak menjamin mutu. Kita memasuki era di mana mahasiswa atau siswa masuk kelas tidak menjamin belajar. Mungkin mereka di kelas, tapi tidak menjamin belajar. Sepenggal kalimat di muka adalah potongan pidato tanpa teks dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia beberapa waktu yang lalu, yang cukup menyentak dunia pendidikan Indonesia. Nah, ada pesan kuat dari kalimat-kalimat tersebut untuk dunia pendidikan Indonesia. Inilah sinyal disrupsi pada dunia pendidikan dan pada pendidikan tinggi pada khususnya. Terdapat informasi penting akan potensi musnahnya para pemain lama yang tetap mempertahankan tradisi, kebiasaan, dan zona nyamannya dengan segala pola administratif dan birokrasinya. Pada bahasa yang lain, inilah tamparan pada mereka yang bersifat status quo atau bermental penumpang, passenger mindset, alih-alih bermental pengemudi atau driver mindset. Tafsir selanjutnya dari pesan di muka adalah hadirnya persyaratan baru untuk dapat sukses dan bertahan di masa depan. Yang tidak menganggap terlalu penting tradisi akademik yang selama ini dijadikan standar pedoman seperti akreditasi, gelar akademik, dan lain-lain jika mengacu pada pernyataan Pak Menteri tadi. Artinya apa? Persiapan harus dilakukan. Buka wawasan, buka hati, buka pikiran. Persyaratan ini sangat sulit diprediksi, sehingga mendorong seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk selalu waspada, menyiapkan diri dan tangkas dalam berinovasi. Maka jangka waktu ataupun periode aplikasi kurikulum menjadi semakin singkat karena perubahan tuntutan zaman berlangsung begitu cepat. Perguruan tinggi dalam hal ini merupakan institusi yang paling dekat dengan dunia industri, sehingga wajib menjadi pihak yang paling fleksibel dan menjauh dari zona nyamannya. Ya, pada konteks perguruan tinggi, maka pernyataan ini secara tidak langsung juga menyentil dunia mahasiswa untuk lebih adaptif, solutif, serta kontributif pada penyiapan bekal peserta didik menghadapi masa di era evolusi industri 4.0. Mahasiswaan seyogianya ibarat dua sisi mata uang dengan bidang akademik yang berjalan berkelindan untuk membangun kompetensi mahasiswa. Sisi akademik sering diidentikan dengan upaya untuk membangun sisi keunggulan mahasiswa pada bidang studinya, yaitu melalui skema capaian pembelajaran. Sedangkan dunia kemahasiswaan lekat dengan upaya melengkapi atau komplementari dimensi yang sulit dibangun oleh dunia akademik yang sering disebut soft skill seperti leadership, public speaking, organizational savvy, networking, dan lain-lain yang seringkali katanya ini sulit hanya dipenuhi oleh dunia akademik saja. Maka hal ini akan menggugah pentingnya reorientasi dunia kemahasiswaan, Lalu bagaimanakah nih peran kemahasiswaan sebaiknya? Untuk menjawab hal ini, setidaknya akan dikupas dulu secara singkat siapakah mahasiswa hari ini. Pertama, mahasiswa hari ini atau mahasiswa pada umumnya ada dalam tahapan perkembangan psikologis yang merupakan fase remaja akhir menuju dewasa awal. Tahapan ini ditandai dengan hubungan yang kuat atau deep relationship dengan rekan sebaya atau peer. Maka dunia kemahasiswaan adalah dunia teman sebaya atau peer group. Ini adalah dunia di mana mereka nyaman dengan sebayanya. Mereka dapat mengeluarkan seluruh ekspresi, aspirasi, dan bahkan curahan hatinya dengan bebas. Ini adalah alter ego dari dimensi akademik. Mahasiswaan merupakan sarana membangun eksistensi diri di luar pakem dan standar akademik yang normatif. Nah, selanjutnya, mahasiswa hari ini adalah bagian dari generasi Z. Kajian dari Stillman and Stillman 2018 menjelaskan bahwa generasi Z memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, digital, yaitu terlahir pada zaman ketika seluruh aspek fisik, manusia, dan tempat mempunyai ekuivalen digital. Kedua, hyper kostumisasi, yaitu karakter yang selalu berusaha keras mengidentifikasi dan melakukan kostumisasi atau penyesuaian identitas mereka sendiri agar dikenal dunia.
Jadi mereka melakukan perubahan-perubahan pada diri mereka sendiri, kustomisasi, agar mereka dikenal dunia. 3. Realistis. Memiliki karakter realistis dan pragmatis dalam merencanakan dan mempersiapkan masa depan. Ya, mereka juga sudah mulai memiliki awareness terhadap future-nya mereka. 4. FOMO, yaitu sangat takut jika melewatkan sesuatu. Mereka adalah barisan paling depan dalam tren informasi dan kompetensi. FOMO, fear of missing out. Ya. Kemudian Weekonomist, yaitu karakter yang dibentuk oleh ekonomi, berbagi atau share ekonomi, ya, dan mendayagunakan filosofi kekuatan kami dalam melakukan berbagai hal atau mencapai tujuan tertentu. Ya. Kalau bisa bareng-bareng, ya, kenapa harus sendirian? Kalau bisa berbagi, ya, kenapa harus ego, gitu kan? Kemudian 6. Do it yourself. Mereka bertumbuh dengan banyak pilihan media sosial seperti YouTube yang bisa mengajarkan mereka pengetahuan dan keterampilan apapun. YouTube ya hanya salah satunya. Di luar itu banyak sekali ya yang disediakan oleh dunia digital di sekitar mereka yang bisa mengajarkan mereka apapun yang mereka inginkan. 7. Terpacu, yaitu karakter kompetitif. Siap dan giat menyisihkan dengan baju untuk kinerja terbaik. Ya. Tentunya kinerja terbaik dalam bayangan mereka sendiri. Yang kadang-kadang ini kurang dipahami oleh generasi sebelumnya. Ya. Ini hal-hal menarik dari generasi Z. Ya, menilik kajian di atas, terlihat jelas bahwa ada keterikatan yang sangat lekat antara generasi Z, siswa atau mahasiswa, dengan teknologi, khususnya teknologi informasi yang diakses melalui gawai pribadi, gitu ya. Terkait dengan karakteristik tersebut, maka dapat dirumuskan kiranya bagaimana reorientasi kemahasiswaan dalam rangka mendukung proses pendidikan untuk menyediakan bekal sukses masa depan. Nah, pertama, mahasiswa dapat berperan sebagai pendidik ya, atau peer educator, atau dalam bahasa Islam sebagai penyampai dakwah. Ya. Dakwah yang dilakukan kepada rekan sesama sebaya diharapkan dapat sampai ke hati, gitu ya. Tadi ya karakteristiknya mereka lebih dekat dengan sebayanya, peernya. Sebagaimana diungkapkan oleh Zen Umr Sumait di Opini Republika Jumat 6 Desember 2019, yang menyatakan bahwa dakwah perlu dimulai dari hati, karena apa yang datang dari hati akan sampai ke hati. Dakwah ini menjadi sangat penting mengingat potensi keburukan dan kemudaratan dari perkembangan teknologi hampir tidak dapat dielakkan lagi. Ribuan informasi negatif masuk menyerukan berbagai hal ya ke gawai individu hampir setiap detik. Ya, ada yang menyeru ke sini, menyeru ke sana, menyeru ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, ke hal yang terang, ke hal yang gelap dan lain-lain. Maknanya hampir setiap detik pula mahasiswa harus berperang melawan. Ya, bukan saja arus positif ya, tapi arus negatif yang dapat merusak iman dan akhlak mereka. Gitu ya. Yang positif mungkin ada, tapi yang negatif juga tidak berhenti-berhenti menyerang mereka. Melalui peer educator, bagi sama generasi yang mengerti perkembangan teknologi, diharapkan mereka dapat saling menasihati untuk menetapi jalan kebenaran. Yang kedua, motivator literasi sains. Mahasiswa merupakan rekan yang tepat untuk membangun kepekaan tentang literasi sains. Ya. Kutip dalam Maryam, Opini Republika, 7 Desember 2019. Ya. Di mana sama mahasiswa dapat saling membangun pemahaman tentang kesadaran berilmu dan berliterasi dengan lebih baik. Ya. Hal ini akan menunjang daya intelektual mereka dengan cara yang lebih menyenangkan bagi mereka. Ya. Sekarang eranya hoax, ya, eranya fitnah mungkin ya, eranya kabar-kabar yang terus menggempur ya manusia, individu melalui gawainya, melalui berbagai media yang tidak selamanya benar. Ya. Maka mahasiswa dalam hal ini bisa berperan sebagai motivator literasi sains. Nah, yang ketiga ya, dinamisator angkatan kerja masa depan. Mahasiswa melalui organisasi mahasiswaan dapat berkegiatan membangun beragam workshop atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja mereka. Ya. Kemasukan dalam hal ini adalah dunia yang fleksibel. Mereka tidak harus menunggu perubahan kurikulum terlebih dahulu untuk dapat menyelenggarakan pelatihan terkini. Misalnya sertifikasi aplikasi komputer tertentu, ya big data analysis, optimalisasi Internet of Things, atau soft skill lainnya yang dibutuhkan di era revolusi industri 4.0. Ya, artinya mereka bisa mendahului zamannya, mendahului kurikulum.
gitu ya. Karena fleksibilitas program kerja mereka. Iya nih yang keempat ya, sebagai hub kreator ya. Ini zamannya share ekonomi ya. Ekonomi berbagi ya, zamannya berjejaring, zamannya berkomunitas ya. Maka melalui program kerjanya, mahasiswaan dapat berperan sebagai hub kreator dan membangun simpul-simpul komunitas untuk pengembangan beragam aktivitas ya, seperti kajian dakwah, kewirausahaan, pelatihan soft skill, jejaring publikasi ilmiah, dan lain-lain yang selama ini mungkin sudah dilakukan perguruan tinggi ya, tapi dengan kecepatan akselerasi kemajuan zaman, mahasiswa juga dapat mengimbangi itu ya. Artinya menjadi mitra perguruan tinggi dalam pengembangan yang lebih cepat, pengembangan jejaring yang lebih cepat ya, hub kreator dan lain-lainnya. Sehingga apa? Sehingga mampu berkelindan sinergis dengan kecepatan perkembangan zaman ini dan memberikan dampak positif bagi mereka sendiri ya. Mungkin demikian ya yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.